di setiap sekolah tuh selalu ada cerita anggrek gak sih? Iya. Entah pernah kejadian apa, atau entah sekolah itu tuh dulu bekas apa, ya gak sih? Iya, sekolah gue juga ada sih. Nah, jadi gue ada satu cerita di salah satu sekolah di Cibubur ya. Ada siswanya, kita sebut aja namanya Winda. Jadi Winda itu ikut ekskul paskib. Nah, ekskul paskibnya itu selalu beres di jam 6:30 malam. Nah, pas jam 6:30 malam, beres Winda ekskul paskib itu, dia pengen ke kamar mandi. Karena dia takut, dia ngajak lah satu temennya. Jadi berdua tuh di kamar mandi. Nah, dua-duanya ini sama-sama penakut, Bi. Nah, pas mereka ke kamar mandi, jadi bilik kamar mandi sekolah Winda itu ada 2 sebenarnya. Tapi yang satu rusak. Jadi mau gak mau cuma satu yang bisa pakai, gantian lah mereka. Yang pertama tuh temennya Winda dulu. Temennya Winda bilang dari dalam bilik kamar mandi nih, Win, gue takut, gak gue kunci ya, lo jagain gue dari luar ya. Nah, Winda bilang, iya gue jagain. Nah, pas Winda lagi sendirian di kamar mandi itu, dia tuh ngerasa kayak hawanya tuh gak enak, dia gelisah banget. Dan tiba-tiba, dia tuh nyium kayak bau melati nyenget banget, Bi. Nah, lewat gitu aja melatinya. Nah, dia panik dong, takut dong. Langsung buru-buru teriak tuh kayak, ayo dong cepetan, gue takut. Nah, pas banget, untung temennya Winda tuh beres. Keluarlah dari kamar mandi, gantian tuh Winda di kamar mandi, temen yang nunggu di luar. Nah, pas Winda di kamar mandi, dia tuh denger ada suara orang lari. Duk gitu. Keluar kamar mandi. Nah, itu pasti temennya Winda dong. Nah, di situ tuh Winda ngerasa kesel banget karena ditinggal pergi sama temennya. Yang kedua, dia ngerasa ketakutan karena dia sadar di kamar mandi dia sendirian dong. Nah, pas si Winda di kamar mandi, nah di situ tuh Winda ngerasa kesel banget karena ditinggal pergi sama temennya. Yang kedua, dia ngerasa ketakutan karena dia sadar di kamar mandi dia sendirian dong. Nah, pas si Winda di kamar mandi, tiba-tiba pintu bilik kamar mandi Winda tuh kebuka seperempat, kayak pelan gitu. Nah, pas kebuka itu, Winda ngeliat Bihnat dari sela-sela pintu itu ada kepala nenek-nenek, rambutnya panjang putih, lagi melotot liatin Winda. Anjir. Tapi nenek-nenek tuh diem doang, nggak ngapa-ngapain, cuma melototin Winda sedetik, 2 detik. Abis itu pintu kamar mandi Winda tuh ditutup sama nenek itu pelan-pelan terus cekrek gitu. Nah, Winda tuh nge-freeze. Dia tuh jadi kayak mikir, itu yang gue lihat tadi itu apa gitu loh. Dia keluar bilik kamar mandi, dia cuma bengong doang, Bi. Nah, pas dia mau keluar kamar mandi itu, dari belakang dia tuh denger ada orang yang kayak nengok dong dia ke belakang. Nah, pas dia nengok ke belakang, ternyata itu nenek-nenek yang tadi dia lihat lagi kayak gini, ngelambai tangan kayak sini gitu. Kayak ngajak gitu. Nah, ternyata usut punya usut. Katanya, sebelum pembangunan sekolah itu, ada pohon beringin gede banget. Nah, setiap tukang-tukang yang memotong itu selalu nggak bisa, dan mereka selalu kesurupan, Bi. Nah, pas kesurupan itu, mereka tuh selalu ngomong dengan suara kayak nenek-nenek. Nah, apa jangan-jangan sosok nenek-nenek yang Widang lihat itu adalah penunggu pohon beringin yang dulu masih ada di sekolah itu. Wah, udah pasti sih. Iya kan? Udah pasti, menurut gue udah pasti. Ada satu kantor pemerintahan di daerah Ragunan yang gue nggak bisa sebutin namanya. Tapi di kantor itu tuh udah terkenal banget kalau misalnya setelah jam 7 malam tuh mereka harus udah pulang. Karena bahasanya itu tuh mereka kayak ganti shift gitu. Ganti shift maksudnya? Ganti shift sama makhluk halus, Moy. Anjrit. Orang-orang di sana pun tuh udah tahu, bahkan cerita ini tuh kayak jadi urban legend gitu loh di sana. Nah, suatu hari ada anak intern nih di sana baru masuk. Dari awal si supervisornya ini tuh udah bilang kalau misalkan di atas jam 7 itu tuh udah gak boleh ada orang di kantor. Tapi karena si anak internnya ini tuh ngeyel, dia di sana sampai jam 7. Mungkin ambis banget atau gimana kali ya, pengen kerjaannya cepet selesai gitu loh. Iya, biar kelihatan kerjanya bagus gitu ya. Iya benar. Udah jam 7:30 tuh sampai akhirnya si OB kantornya itu tuh nyamperin lah ke si anak intern ini. Terus nanya, Kak udah jam segini kok belum selesai juga? Nah, si anak internnya ini tuh ngomong, iya nih masih ngerjain mas. Terus abis itu karena OB-nya nggak mau nungguin di situ, akhirnya OB-nya tuh ngomong, ya udah kak, saya nunggu di bawah ya di resepsionis. Kalau misalkan ada apa-apa saya di sana ya. Akhirnya si anak intern ini tuh bener-bener sendirian di ruangan kantornya ini, Moibi. Nah, sekitar jam 7:30 pas dia masih ngetik-ngetik di laptop, di ujung kanannya dia tuh dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Terus pas dia nengok, Moibi, lo tau nggak ada apa? Itu tuh ada kepala buntung doang gitu. Anjir. Lagi ngeliatin dia. Jadi si kepala buntung ini nih ngeliatin dia kan begini. Terus pas dia ngeliat lagi begini. Jadi kayak mainan gitu loh, Moibi. Oh, jadi kayak ngejek dia gitu. Iya. Anjrit. Terus gue nggak tahu ya nih si anak intern ini tuh ambis banget atau gimana. Tapi dia tuh bener-bener tetep aja mainan laptop. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, Bi. Gila. Sampai akhirnya kerjaannya dia tuh udah selesai. Akhirnya dia matiin laptopnya lah, di shutdown sama dia. Terus pas di shutdown kan layar laptop mati kan, gelap. Iya, hitam gitu ya. Iya. Nah, dari pantulan layar yang hitam itu, si anak intern itu ngeliat kalau di belakangnya dia tuh
ada kuntilanak lagi ngeliatin dia sambil kepalanya tuh kayak kanan kiri Idih, kanan merinding banget. kiri. Salah satu kebiasaan orang tuh kelaparan tengah malam. Biasanya mereka tuh bela-belain bikin makanan tengah malam walaupun kondisi rumahnya tuh udah sepi banget. Ya. Tapi yang harus kalian tahu tuh padahal itu jam-jam rawan untuk sosok-sosok di rumah lo tuh berkeliaran. Ya, benar. Nah, jadi kejadian ini tuh dialamin sama Rani namanya. Rani ini tuh lagi ngerjain skripsinya terus sampai malam. Jadi ada satu malam di mana dia tuh kelaparan banget dan dia tuh baru inget kalau dia tuh makan terakhir tuh sore. Akhirnya dia mutusin untuk bikin mie di rumahnya dia. Itu tuh kejadiannya sekitar jam 12:30 malam. Nah, sambil nunggu mie-nya mateng, si Rani tuh main HP aja karena biar nggak bosen kan. Cuma pas Rani nengok ke kompornya, ternyata kompornya ini tuh mati. Apinya tuh mati tiba-tiba. Padahal dia tuh inget banget udah nyalain kompornya tadi. Ya. Ya udah tuh, akhirnya dinyalain lagi sama Rani, terus dia main HP lagi. Gak lama pas dia mau ngecek mie-nya udah matang atau belum, ternyata apinya mati lagi Bi. Nah, si Rani yang udah ngerasa aneh banget, kali ini tuh dia bener-bener merhatiin si knop kompornya itu. Ya. Bener-bener dia perhatiin dan bener aja Bi. Ternyata apinya mati lagi Bi. Nah, si Rani yang udah ngerasa aneh banget, kali ini tuh dia bener-bener merhatiin si knop kompornya itu. Ya. Bener-bener dia perhatiin dan bener aja Bi. Si knop kompornya itu kayak tiba-tiba tuh dari nyala jadi mati tek gitu. Kayak ada yang gerakin gitu. Dan pas dia lagi merhatiin itu, tiba-tiba tuh dia ngedenger ada suara perempuan ketawa cekikikan kayak ngejek si Rani itu. Wah, gila. Di situ dia takut banget, dia langsung lari ke kamarnya, ngumpet di dalam selimut dan dia baca Al-Fatihah kenceng-kenceng. Dan pas udah ayat terakhir, walat dolin, itu tuh dari luar selimutnya dia ada yang ngejawab suara perempuan, amin. Ih, merinding gua. Dan si Rani tuh di situ bener-bener gak berani keluar dari selimutnya dia. Dia bener-bener ngumpet terus sampai pagi. Dan sampai detik ini si Rani gak tahu tuh sosoknya apa. Tapi berarti si sosok penunggu rumahnya Rani ini tuh kuat banget gak sih? Bahkan sampai udah dibacain Al-Fatihah aja tuh Iya. masih ngejawab kayak gitu Iya, kan. bener.